Akhirnya ketemu juga lo rambut merah. Setelah sekian lama, akhirnya gua bisa balas dendam sama lu. Kalian ini siapa ya? Kurang ajar. Bisa-bisanya lo dengan mudah ngelupain kita setelah apa yang lo perbuat. Lo masih inget kan dengan nama geng Red Skull? Woi cowok-cowok kampret, jangan gangguin tuh cewek. Kalau berani sini lawan gua. Bangke, siapa lo? Kenapa lo ikut campur urusan kita, ha? Lo nggak tahu siapa kita? Kita ini anggota geng Red Skull. Udah bro, ayo kita gulung aja tuh anak. Iya. Sekarang gua ingat. Kalian kan yang gangguin si DB waktu itu. Bukannya kalian ini sedang diskors ya? Akhirnya lo inget juga. Skorsing kita sudah berakhir. Mulai hari ini kita udah bisa sekolah lagi. Oh begitu. Terus ada urusan apa lagi lu berdua sama gua? Jangan pura-pura bego. Kita berdua diskors gara-gara lu. Sekarang kita mau buat perhitungan sama lu. Bentar. Kenapa jadi salah gua? Kan lo berdua yang duluan nyerang gua. Apapun alasannya, yang jelas lo udah ikut campur urusan gua. Sekarang lo harus terima akibatnya. Haduh. Ini beneran kalian mau ngajak berantem gua lagi? Gak kapok ha? Kalian udah diskors selama 2 minggu. Bukan urusan lo. Sekarang siap-siap lo bonyok sama kita. Dengerin, gua gak mau ngeladenin kalian. Bisa-bisa gua diskorsing beneran kali ini. Udah Ren, gak usah banyak omong lagi. Kita gulung aja langsung. Haduh. Sial, gak ada yang kena sama sekali. Sialan. Ya. Sial, serangan kita nggak ada yang kena sama sekali. Udah gua bilang, percuma kalian ngelakuin ini. Udah minggir, gua mau masuk kelas. Jangan harap lo bisa lolos kali ini. Ya. Haduh, kalian ini keras kepala banget sih. Ya. Dia memang bukan orang sembarangan, Ren. Gua nggak peduli, Tom. Gimana pun caranya, kita harus habisin dia demi harga diri Red Skull. Hah? Bel masuk udah bunyi. Ya. Sialan. Sorry, gua nggak bisa ngeladenin lu berdua lagi. Bel masuk udah bunyi. Gua harap ini udah cukup untuk jadi pelajaran buat kalian.
Sialan. Ternyata kita memang bukan tandingan dia, Ren. Kalau kayak gini, kita nggak punya pilihan lain selain meminta bantuan bos kita, Joker. Sejak kapan kalian lemah seperti ini? Tommy, Randy, Maafkan kami, bos. Tapi musuh yang kita hadapi sekarang bukan orang sembarangan. halo. Anak SMA berambut merah yang kuat. Orang yang bisa membuat tangan kanan gua kewalahan. Menarik. Di mana gua bisa bertemu dengan orang ini? Itulah masalahnya. Dia nggak bisa kita serang di luar sekolah karena dia selalu pulang dengan teman ceweknya. Begitu ya. Memang akan cukup merepotkan kalau sampai ada saksi mata saat kita menghabisi dia. Gua juga nggak bisa menghabisi dia di lingkungan sekolah Rat School. Tapi kalian jangan khawatir. Gua punya rencana yang bagus. Lo nggak pulang sekarang, Ki? Kagak tak, gua masih ada ekskul dulu. Buset, rajin banget lu. Emang nggak salah julukan Melki si murid teladan. Hehehe, Kampret lu. hehehe. Ya udah Ki, kalau gitu gua pulang duluan ya. Iya ya, hati-hati. Ini perasaan gua doang, atau emang mereka lagi ngikutin gua? Siapa kalian? Ada urusan apa kalian sama gua? Sebenarnya kita nggak punya urusan sama lu. Tapi karena lu adalah teman si rambut merah, lu jadi harus kena batunya juga. Si Jackie. Kalau kalian punya urusan sama si Jackie, kenapa kalian gak langsung hadapin dia aja? Udah Ren, kita gak perlu banyak omong lagi. Ayo, habisi dia. Lumayan juga lo ternyata. Gua tahu sekarang kalian siapa. Kalian geng Red Skull kan? Gua baru tahu kalau geng Red Skull yang terkenal itu isinya adalah orang-orang pengecut seperti kalian yang beraninya main keroyokan. Sialan, banyak bacot lo. Ayo, habisi dia.
Temen si rambut merah memang bukan orang sembarangan. Gua akuin lu kuat. Dan sebagai respect dari gua kasih tahu kenapa kita nyerang lu. Kita cuma mau titip salam buat si rambut merah. Hehehe. Rencana udah kita lakukan, bos. Bagus. Umpan udah ditebar. Kita tinggal tunggu mangsa kita datang. Ada orang yang tergeletak di pinggir jalan. Jangan-jangan ada kecelakaan. Itu kan si Pitak. Tak, lu kenapa, Tak? Pitak, lu kenapa, Tak? Bangun, Tak. Pitak, bangun, Tak. Gimana keadaan si Pitak, Ki? Dia masih belum sadarkan diri, Jack. Kepalanya didiagnosa dipukul dengan benda tumpul. Kenapa bisa kayak gini? Apa yang terjadi sama si Pitak? Kayaknya ada yang nyerang si Pitak di jalan, Jack. Apa? Apa si Pitak punya masalah sama orang? Tapi biarpun begitu, si Pitak kan jago berantem. Kenapa dia bisa sampai babak belur dan masuk rumah sakit kayak gini? Kayaknya lawan si Pitak bukan satu orang, Jack. Gua yakin dia dikeroyok. Makanya dia babak belur kayak gini. Dan gua yakin mereka juga nggak pakai tangan kosong. Apa? Kurang ajar. Dasar pengecut. Dan satu hal lagi. Kayaknya mereka bukan punya masalah sama si Pitak. Mereka punya masalah sama elu, Jack. Apa? Sama gua? Gua nemu surat ini di saku si Pitak. Untuk lu rambut merah, ini adalah pembalasan pertama dari Red Skull. Kalau lu nggak mau teman-teman lu yang menerima pembalasan dari Red Skull, datang dan hadapi kita di lapangan Bastion. Red Skull. Ternyata orang-orang brengsek itu lagi. Punya masalah apa lo sama geng Red Skull, Jack? Gua pernah ceritakan gimana gua pertama kali bertemu si Dewi. Ternyata orang-orang yang gangguin si Dewi waktu itu adalah anggota geng Red Skull, Ki. Apa? Dan kemarin mereka menantang gua lagi. Gua udah kasih mereka pelajaran lagi. Gua kira mereka udah kapok. Ternyata mereka masih mau memperpanjang masalah ini. Dasar pengecut. Kenapa nggak hadapin gua aja langsung? Gua yang mereka incer. Kenapa harus nyerang temen gua? Repot juga kalau udah kayak gini, Jack. Asal lo tahu, geng Red Skull itu geng besar di daerah sini. Mereka nggak akan berhenti sampai mereka berhasil mengalahkan lawan mereka. Kalau gitu, gua nggak ada pilihan lain. Gua harus hadapin mereka, Ki. Lo gila, Jack.
Ini jelas-jelas perangkap buat lu. Mereka udah pasti lagi nunggu lu buat dikeroyok di sana. Tapi kalau gua nggak kesana dan menyelesaikan ini, teman-teman gua akan ada dalam bahaya, Ki. Hari ini si Pitak, bisa jadi besok atau lusa lu yang diserang mereka, Ki. Dan lu juga tahu kalau gua nggak akan lari ketika teman butuh bantuan gua. Gua akan selesaikan ini. Tunggu, Jack. Gua ikut sama lu. Gua nggak bisa biarin lu pergi sendiri. Apa rencana kita akan berhasil, bos? Apa si rambut merah akan datang sini? Setelah mendengar cerita kalian tentang orang itu, gua bisa menyimpulkan kalau dia adalah tipe orang yang akan menolong siapapun tanpa berpikir dua kali. Terlebih lagi, teman-teman dia sekarang yang terancam. Orang naib seperti dia tentu tidak akan tinggal diam. Jadi, kalau kesimpulan gua ini benar, dia pasti akan datang. Oleh karena itu, kita harus bersiap menyambutnya dengan meriah. Selamat datang, rambut merah. Akhirnya kita ketemu juga di luar sekolah. Sesuai perkiraan gua, mereka emang berniat ngeroyok si Jackie di sini. Ternyata benar. Datang juga lo ke sini. Gua hargai keberanian lo. Lo siapa? Perkenalkan, orang-orang biasa memanggil gua Joker. Dan dia adalah bos kita, ketua geng Red Skull Divisi 3. Hei Boker, apa lu orang yang sudah nyerang temen gua? Joker, bukan Boker bangsat. Lu nyari siapa yang udah nyerang temen lu? Gua yang udah menghajar dia sampai dia pingsan. Hahaha. Gua masih ingat wajah ketakutan dia sebelum gua hajar. Hahaha. Hahaha. Temen gua nggak mungkin takut sama orang pengecut kayak lu. Orang yang menggunakan cara licik dalam berduel. Tidak mungkin si Tommy bisa dihabisi hanya dengan satu kali serangan. Menarik.
Gua akui lo memang orang yang menarik. Tapi sebelum gua menghabisi lo, gua mau lihat dulu seberapa jauh kemampuan lo. Serang mereka. Lu udah siap, Ki? Udah lama gua nggak beraksi, Jack. Mungkin gua bakal sedikit kaku nih. Yang penting jangan sampai mati lu. Asal lo tahu, gua di sini buat jaga-jaga kalau lu pingsan. Karena gua lah yang bakal bawa lu ke rumah sakit. Ya. Sialan lu. Lu pikir gua ini siapa, ha? Ya. Ayo kita selesaikan. Udah lama gua nggak lihat si Jackie bersemangat kayak gitu. Mereka tidak sadar kalau mereka sudah membangunkan singa yang sedang tidur. Siapa yang menyangka kalau di SMA Red Skull ada orang sekuat mereka. Pasukan Red Skull Divisi 3 dibuat tidak berdaya menghadapi mereka. Si rambut merah memang bukan orang sembarangan. Bahkan Joker, ketua geng Red Skull, mengakui kehebatan dia. Tapi sekuat apapun mereka melawan pasukan sebanyak itu, pada akhirnya mereka pasti akan kelelahan juga. Dan pada saat itulah gua akan menghabisi mereka. Apa-apaan mereka ini? Siapa mereka sebenarnya? Kenapa mereka begitu kuat? Kita nggak boleh gentar menghadapi mereka. Demi harga diri Red Skull, kita harus mengalahkan mereka. Ayo serang mereka! Luar biasa. Gua nggak menyangka lu benar-benar menghabisi pasukan gua. Dengan kemampuan seperti itu, lu mungkin bisa menjadi ketua geng Red Skull Divisi 3. Gua sekarang mengerti kenapa tangan kanan gua bisa kalah dari lu. Gak usah banyak omong lagi. Maju. Kita akhiri semua ini. Lu emang kuat, tapi kesombongan dan tidak tahu diri akan selalu membawa ketidakberuntungan.
Jack, lu nggak apa-apa Jack? Situasinya sangat buruk. Gua harus bantuin si Jackie. Gua yakin si Jackie udah kelelahan setelah melawan orang sebanyak tadi. Ditambah lagi, orang yang bernama Joker itu kelihatan berbahaya. Lo mau kemana? Biarin mereka berduel. Lawan lo adalah gua. Sialan. Kalau kayak gini, gua harus ngalahin orang ini dulu sebelum menolong si Jackie. Gua harap si Jackie nggak kenapa-napa. Seperti biasa, strategi Joker memang tidak pernah meleset. Si rambut merah dan temannya ini benar-benar sudah kelelahan. Hehehe. Jangan bilang lu udah gak bisa bertarung hanya gara-gara satu tendangan. Kemana semangat lu yang tadi? Apa cuma segini kemampuan lu? Gua harap lu gak bikin gua kecewa, karena gua sangat bersemangat saat ini. Lo ketua mereka kan? Gua yakin lo adalah orang yang bertanggung jawab di balik semua penyerangan ini. Gua punya pertanyaan buat lo. Kenapa lo sampai bertindak sejauh ini? Hanya gara-gara gua menolong seorang perempuan dari gangguan anggota lo. Bukannya itu sudah jelas? Ini adalah pelajaran buat lu yang sudah ikut campur urusan orang lain. Dan alasan yang kedua, perempuan itu adalah target geng Red Skull. Itulah kenapa lu harus diberi pelajaran agar tidak menjadi pengganggu rencana kita. Target? Apa tujuan kalian sama si Dewi? Gua nggak perlu menjelaskan apa-apa lagi sama lu. Lu terima aja akibat dari perbuatan lu yang sudah ikut campur urusan kita. Gua harus mengalahkan orang ini. Si Dewi akan ada dalam bahaya kalau gua kalah. Gua nggak akan membiarkan apa yang terjadi sama si Pitak terjadi sama si Dewi. Akhirnya lu serius juga. Sebenarnya sangat disayangkan gua harus menghabisin lu. Orang sekuat lu harusnya bergabung dengan Red Skull. Lu bisa menjadi tangan kanan gua kalau lu mau. Gua nggak akan sudi bergabung dengan orang-orang pengecut dan licik seperti kalian. Lu emang orang yang naif. Red Skull adalah sebuah geng. Pengecut atau licik, semua cara akan kita lakukan demi tujuan kita, termasuk menghabisi teman lo. Sulit dipercaya,
gua bisa kalah dari elu. Sorry kalau gua terlalu kuat buat lo. Mustahil Joker bisa dikalahkan oleh si rambut merah. Lo lihat kemana? Jangan lupa, lawan lo adalah gua. Gua saranin lo jangan bergerak, atau lo akan menyesal seumur hidup lo. Sialan, kalau begini gua gak bisa berbuat apa-apa lagi. Gua harap kali ini udah cukup. Kalau kalian belum puas, kalian boleh cari gua kapanpun. Tapi satu hal, jangan libatkan teman-teman gua. Sebenarnya seberapa kuat orang ini? Dia mengalahkan geng Red Skull Divisi 3 hampir seorang diri. Itu kan si Jackie. Jack? Lu Ki. Mau kemana lu buru-buru kayak gitu? Gua mau nyari anggota Red Skull yang kemarin nyerang gua. Ada beberapa hal yang mau gua tanyain sama mereka. Lo belum tahu, Jack. Mereka berdua udah keluar dari Red Skull. Gua nggak menyangka mereka sampai berbuat sejauh ini. Apa-apaan mereka itu, sampai keluar sekolah segala. Setelah kejadian dengan geng Red Skull, gua penasaran dan mencoba mencari informasi tentang mereka. Terus, informasi apa yang lo dapat tentang mereka? Gua awali dari garis besarnya dulu. Red Skull memiliki 3 divisi yang berbeda. Dimulai dari Red Skull Divisi 3 yang kita hadapi. Biasanya, Red Skull Divisi 3 berbentuk sebuah geng motor, beranggotakan anak sekolah dan remaja. Tapi ketua mereka biasanya dipilih langsung oleh petinggi Red Skull. Dan Divisi 3 Red Skull ini bukan hanya ada satu, tapi di setiap wilayah biasanya terdapat geng Red Skull Divisi 3. Keberadaan mereka adalah sebagai simbol besarnya pengaruh Red Skull di lingkungan sekolah. Terkadang, mereka juga melakukan tindakan ilegal seperti menyebarkan obat-obatan terlarang di lingkungan sekolah. Dan selanjutnya, ada Red Skull Divisi 2, satu tingkat di atas Divisi 3. Mereka biasanya beranggotakan preman jalanan, meneror, atau memalak pedagang dan warga adalah beberapa kegiatan mereka. Intinya, Divisi 3 dan 2 sama-sama memberikan pemasukan untuk Red Skull Divisi 1. Dan yang terakhir, Red Skull Divisi 1. Tidak banyak informasi yang gue dapat, tapi satu hal yang bisa gue simpulkan, Red Skull Divisi 1 adalah sebuah organisasi gelap yang melakukan berbagai kegiatan ilegal seperti pengedar obat-obatan terlarang, perdagangan manusia, perampokan, dan lain sebagainya. Red Skull adalah organisasi yang besar, banyak pejabat yang dekat dengan mereka, sehingga kegiatan ilegal mereka sulit untuk diungkap oleh pemerintah. Apa-apaan itu semua?
Di zaman sekarang ini masih ada organisasi hitam seperti mafia atau yakuza. Gua kira hal seperti itu cuma ada di film-film atau anime doang. Ya begitulah Jack. Di dunia ini masih banyak yang gak kita ketahui. Dari mana lo tahu semua informasi itu? Lo tahu gua kan? Kalau gua udah penasaran, gua akan cari jawabannya kemanapun. Banyak orang yang tahu tentang keberadaan Red Skull Divisi 3 dan 2. Geng-geng di wilayah sini gak ada yang gak mengenal Red Skull Divisi 3. Para pedagang yang menjadi sasaran pemalakan dan pemerasan mereka semua tahu Red Skull Divisi 2. Tapi untuk Divisi 1 memang sangat sedikit informasi yang gua dapat. Operasi mereka yang bersifat rahasia dan underground membuat mereka tidak banyak diketahui orang. Jadi begitu rupanya. Sialan. Padahal ada hal penting yang harus gua tanyakan sama kedua orang itu. Bisa-bisanya mereka malah keluar sekolah. Operasi mereka di sini sudah tidak aman karena ada lo. Kemungkinan besar mereka pindah ke sekolah lain. Ngomong-ngomong, apa yang mau lo tanyain sama mereka? Saat gua bertarung sama si Naruto. Bentar. Naruto siapa, PA? Itu ketua mereka. Kampret lo. Namanya Joker bukan Naruto. Iya itulah, terserah. Dia bilang kalau si Dewi adalah target mereka. Gua udah tanya sama si Dewi, tapi dia nggak tahu apa-apa. Makanya gua mau mastiin apa tujuan mereka sama si Dewi. Jadi itu sebabnya mereka nyerang lo, karena lo dianggap menghalangi tujuan mereka. Ya begitulah yang dibilang si Jokruto sama gua. Joker kampret. Lagian model rambutnya kayak gitu, gua jadi inget sama Naruto terus. Kampret lo ah. Ada sedikit kabar yang kurang baik, Ketua. Salah satu divisi 3 kita di wilayah J telah dikalahkan. Jadi Joker yang perhitungannya bagus bisa dikalahkan juga. Geng mana yang mengalahkan mereka? Yang mengalahkan mereka bukan sebuah geng, tapi mereka kalah oleh 2 orang anak SMA. Apa? Bagaimana mungkin? Ini foto kedua anak itu. Anak ini berambut merah. Benar Ketua, anak ini mempunyai warna rambut merah asli. Apakah ini mungkin? Anak berambut merah yang kuat. Apa anak itu benar-benar masih hidup? Lalu, bagaimana dengan anak perempuan target mereka? Tugas masih belum bisa mereka selesaikan karena dihalangi oleh anak berambut merah itu. Kalau begitu, serahkan tugas itu pada divisi 2. Tapi lakukan dengan hati-hati. Kita tidak mau ini mengundang banyak perhatian. Baik Ketua. Dan satu hal lagi, awasi anak berambut merah itu. Cari informasi lebih banyak tentang dia. Baik. Apa mungkin anak itu masih hidup?